Ya, memang apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita tercinta, akhir-akhir ini memang banyak isu ya di media sosial misalkan, atau apa yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, muncul istilah politisasi agama, gitu. Politisasi agama. Bagaimana seharusnya kita melihat? Harus seperti apa? Apakah dibenarkan atau tidak, atau seperti apa? Saya kok melihatnya begini ya. Ketika Anda menggunakan cara-cara seperti demokrasi, ya, demokrasi kan hanya sebuah cara ya. Cara itu punya aturan. Aturannya apa? Misalkan, salah satu aturan saya contoh saja. Aturannya misalkan seorang itu berkuasa tapi dibatasi waktunya. Misalkan 5 tahun sekali, 4 tahun sekali. Nanti dia ikut lagi pemilu berikutnya, dapat jatah sekali pemilihan lagi, 5 tahun yang kedua misalkan. Setelah itu dia tidak boleh mencalonkan. Artinya seseorang itu boleh mencalonkan diri atau dicalonkan hanya dibatasi waktunya 2 kali pemilihan. Artinya dibatasi saja. Era demokrasi itu tujuannya adalah supaya tidak lahir diktator. Tidak lahir pemimpin yang diktator yang berkuasa puluhan tahun. Jadi semacam digilir begitu. Digilir. Ini kan cara untuk menghindarkan, sebuah cara untuk menghindar dari kemungkinan yang paling buruk. Walaupun bisa jadi demokrasi ini bukan satu sistem yang dianggap terbaik, final, tapi hanya saja belum ada buat sistem baru gitu, belum ada. Mungkin yang ada yang ini, dan ini boleh dikatakan yang paling masuk akal, paling realistis begitu. Nah, dengan aturan-aturan seperti ini, misalkan, seharusnya kita sama-sama membangun satu iklim politik atau iklim demokrasi yang sehat, seharusnya. Sudah tidak ada lagi cerita menjadi diktator misalkan, ada lagi, ya kan? Karena dibatasi dengan waktu ketika seseorang itu menjabat. Nah, yang terjadi sekarang adalah memang agama adalah satu instrumen yang paling emosional, yang paling syarat penuh dengan emosi, yang bisa dipancing emosinya, dipakai emosinya untuk menarik simpatik atau menarik kebencian. Jadi agama adalah satu instrumen yang bisa dimainkan sedemikian rupa untuk mendatangkan rasa simpati atau rasa kebencian. Ini ya memang sejarahnya demikian, ya, sejarah demikian. Dengan bentuk seperti apa? Misalkan dengan menggunakan rumah-rumah ibadah, ya, rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah digunakan untuk dukung-mendukung, sebut aja dengan bahasa sekarang ini, ada istilah dukung-mendukung, untuk mendukung fulan, mendukung si A atau si B, yang satu menggunakan rumah ibadah yang ini, yang satu menggunakan rumah ibadah ini. Kalau udah seperti ini, yang terjadi adalah merusak agama itu, karena yang terjadi kemudian agama ditarik ke sana, ditarik ke sini. Kebenaran si calon, ya, sebut saja si calon ini, kebenaran si calon itu kan tidak berbanding lurus dengan kebenaran agama itu. Kalau kita meyakini agama kita benar, kan bukan berarti si calon ini kan memiliki kebenaran berbanding lurus dengan agama. Dan ini menjadikan sebuah itu menjadi fatal. Yang ada nanti jeleknya calon ini dianggap jeleknya agama ini, begitu. Ini yang ditakutkan orang. Itu baru satu sisi ya. Kita belum bicara sisi yang lain. Dari sisi yang ini saja, ini sudah merupakan satu yang sangat-sangat fatal. Jangan sampai agama ini dicederai dengan kelakuan si calon yang katanya didukung oleh agama. Ini yang tidak boleh terjadi. Ini harus dihindari. Tapi yang kembali lagi kepada politik, karena politik itu kotor, ya, menghalalkan segala cara untuk mencari kekuasaan. Dia akan dipakai apa saja. Saya yakin agama tetap akan dipakai sebagai ajang untuk mencari kekuasaan. Karena masyarakat kita masyarakat yang agamis, dan masyarakat kita masyarakat yang mudah untuk dipancing untuk hal seperti itu. Jadi para pemain-pemain politik ini sadar betul, ini kayaknya makanan empuk nih. Ini adalah ada
satu area ini harus dimainkan karena ini bisa mengangkat suara. Nah, itu mereka sadar betul akan hal seperti itu. Dan menyadarkan masyarakat kita, ya kan, juga bukan sesuatu hal yang mudah. Kita berusaha untuk menjelaskan sama mereka, tetapi karena yang dibangun adalah stigma, karena mereka membangun stigma seolah-olah berhadap-hadapan, ini musuh agama, ini musuh Islam, ini musuh Kristen misalkan, ini musuh Hindu dan sebagainya, dianggap musuh agama, maka kemudian ramai-ramai orang tidak akan melawan karena sudah dibangun oleh stigma-stigma sebenarnya. Ini kan yang terjadi kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Yang berikutnya adalah bangsa kita kan bangsa yang multi etnis, multi suku, multi keyakinan dan multi agama. Sangat fatal untuk masa depan bangsa ini ke depan jika yang dipakai adalah isu-isu agama dalam mencari kekuasaan ini. Seharusnya ada aturan main baru. Saya kurang paham betul ya bagaimana negara ini dikelola. Saya bukan pemerhati banyak undang-undang. Misalkan aturan main misalkan dari KPU seperti apa, sudah sejauh mana aturan itu berlaku, apakah ada sanksi misalkan. Itu gunanya bukan untuk ajang pemilu yang besok, bukan. Ini untuk melangsungkan persatuan bangsa ini sampai sekian puluh atau 100 tahun yang akan datang. Ini perlu dipikirkan dari sekarang. Ya, kita boleh berdebat, boleh berargumen, boleh punya wacana dalam media-media seperti ini untuk wawancara, untuk diskusi, seminar apapun, tetapi negara juga harus mengambil satu sikap yang tegas untuk maslahat masa depan bangsa ini. Dan kita sebagai umat beragama, ya, saya juga dalam hal ini bagian dari umat beragama itu mengajak juga semua pihak untuk menjauhi narasi-narasi agama dipakai dalam politik demokrasi di era sekarang ini. Apalagi dengan adanya medsos, dengan adanya banyak fasilitas di tengah-tengah kita hari ini akan digunakan untuk yang baik maupun yang buruk. Dan saya lihat itu seperti seperti hujan peluru ya, hujan peluru antara yang hoax dengan yang fakta itu seperti berterbangan tanpa arah ya, saling menghujami begitu. Itu yang saya lihat seperti itu. Adapun tokoh agama harus bertindak tegas. Tapi permasalahannya sekarang kan sudah semuanya sudah bercampur aduk, sudah terjadi campur aduk yang sulit untuk dicari ujungnya begitu. Yang ada adalah kebencian. Karena tokoh dari atau kita sebut saja misalkan problem yang terjadi di tengah-tengah kita kan sekarang ini adalah pertama adalah menciptakan musuh. Jadi anggap saja musuh itu tidak ada. Musuh sebenarnya tidak ada. Yang kita buat apa? Buatlah musuh hayalan dengan stigma, membangun opini. Ya kan, dibuatlah musuh, seolah-olah ada musuh nih. Yaitu dibuatlah musuh buatan ini. Padahal sebenarnya musuhnya bukan itu. Nah, akhirnya manusia semua masyarakat kita menganggap ini musuh. Kan dibuat musuh hayalan. Akhirnya kita perpecah bersama antara bangsa sendiri. Dan seharusnya lagi-lagi di sini justru harusnya dalam kondisi yang carut-marut seperti ini, kondisi yang penuh dengan fitnah seperti ini, kondisi yang penuh dengan kebohongan seperti ini, harusnya agama berada di tengah, dia melerai, memberikan jalan yang baik. Tokoh agama menjadi bapak, menjadi pihak-pihak yang bisa membuat jalan ini menjadi terang benderang, mempersatukan, membuang kebencian-kebencian, melahirkan rasa cinta antara anak bangsa, dan selanjutnya menjadikan bangsa ini bangsa yang punya masa depan yang lebih jelas untuk di kedepan hari. Saya kira itu. Terima kasih.